Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,64% ke angka 9.133. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini naik lumayan tinggi dan ternyata pengendalinya mulai masuk kembali melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham cuan yang bisa kita lihat hari ini naik hampir 10% ke harga sekitar 2020. Secara teknikal saat ini cuan masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 di harga 1885. Jadi dalam satu minggu terakhir ini cuan mencoba untuk turun menembus garis EMA 150 ini masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk naik di atas resistensi psikologisnya di harga 2000. Kenaikan hari ini memang belum mengkonfirmasi cuan berhasil break harga 2000, tapi menarik jika terlihat cuan berhasil break harga 2000 dalam satu minggu ke depan. Dengan cara pergerakan ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di garis EMA 50 di harga 2200. Salah satu sentimen kenaikan cuan hari ini karena kalau pemberitaan bahwa Bapak Prajogo mulai masuk melakukan akumulasi borong saham cuan. Selain cuan ternyata BRPT juga diakumulasi Bapak Prajogo. Kemarin brand sudah kita bahas memang diakumulasi Bapak Prajogo. Dan dari data broker Summary jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini ternyata ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ada distribusi. Dan asing juga terpantau masih terus keluar dari saham cuan. Jadi untuk saham cuan tetap harus hati-hati karena cara teknikal masih belum oke, belum terkonfirmasi break 2000. Jadi wait and see dulu, jika terkonfirmasi satu minggu ke depan cuan berhasil naik di atas 2000, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dan jika ternyata besok kembali turun bawah 2000, sebaiknya jangan entry dulu. Karena cara pergerakan saya lihat cuan masih ada potensi untuk turun kembali mengatas garis EMA 150 sampai support berikutnya di harga 1800. Dan cara teknikal cuan akan lebih menarik apabila bisa bertahan di harga 2000. Sekarang kita coba lihat BRPT. BRPT juga cara pergerakan sempat turun lumayan dalam, bisa kita lihat. Saat ini juga mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 di harga sekitar 2860. Dan sempat juga menyentuh support berikutnya di 2800. Jadi cara teknikal cuan hampir mirip dengan BRPT. Karena saat ini BRPT juga turun mengetes garis EMA 150. Dan jika kita lihat, saat ini resisten terdekat itu ada di 3000. BRPT saat ini sempat naik di atas 3000 tapi penutupan kembali melemah di bawah 3000. Jadi untuk BRPT saat teknikal baru menarik apabila berhasil naik di atas 3000 karena ada potensi mulai membentuk high low untuk tren jangka pendeknya dan target kenaikan berikutnya di sekitar 3200 sampai garis EMA 50. Dan untuk BRPT bisa kita lihat di broker summary pada kenaikan hari ini. Bisa kita lihat hari ini naik 4%. Mirip dengan cuan, tidak ada akumulasi, tapi memang untuk BRPT tidak ada distribusi dan asing terpantau keluar setelah sebelumnya sempat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk BRPT juga misalnya apabila teman-teman mau coba pantau di nanti lebih oke, tunggu BRPT berhasil naik di atas 3000. Atau apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 2800 sampai 2850. Dan pertimbangkan untuk keluar apabila BRPT gagal bertahan di 2800. Karena cara pergerakan BRPT akan mulai downtrend jika gagal bertahan di 2800 ini. Dan sekarang kita coba lihat CDA yang hari ini juga terpantau mulai mencoba untuk bangkit. Dan jika kita lihat secara teknikal, CDA saat ini mencoba untuk bertahan di support 1500. Hari ini naik 4% lebih ke 1595, mencoba untuk break resistensi ke 1600. Dan bisa kita perhatikan untuk CDA pada kenaikan hari ini. Bisa kita lihat di sini ini ada akumulasi. Jadi untuk CDA apabila teman-teman ingin coba pantau, wait and see dulu. Misalnya untuk target terdekat tunggu berhasil naik di atas 1600 minimal. Apabila berhasil naik boleh coba ikut entry dengan target swing jangka pendek di 1700 sampai garis EMA 50 di sekitar 1735. Jadi terpantau minggu ini mencoba naik di atas 1600 masih gagal, maksudnya masih beresiko untuk coba entry. Kan cara pergerakan masih ada potensi kembali melemah mengetes harga 1500. Dan sekarang kita lihat TPA. TPA bisa kita perhatikan saat ini mulai naik 4% lebih ke 7000. Ini menarik karena ada potensi juga untuk mulai membentuk high low. 6500 saat ini masih berupa support lumayan kuat untuk TPA. Sempat dites ini masih bisa bertahan. Jadi untuk TPA jika kita lihat 7000 sebelumnya merupakan support kuat, sekarang sudah berubah jadi resisten. Dan di atasnya juga masih ada resisten EMA 50 di sekitar 7125. Tapi secara pergerakan maksudnya TPA menarik jika terpantau minggu depan atau dalam satu minggu ke depan berhasil naik di atas 7000.
atau minimal bisa bertahan di sekitar harga 7.000. Nah, cara pergerakan saya lihat akan mulai membentuk high low dan target kenaikan terdekat di sekitar 7.300 sampai 7.400. Untuk kenaikan terdekat jika terpantau TPA berhasil break harga 7.000. Sekarang kita lihat untuk TPA, untuk broker summary-nya. Bisa kita lihat di sini ada big accumulation, asing juga mulai masuk dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk TPA apabila teman-teman sudah punya, misalnya masih bisa coba di hold. Yang pengen coba pantau di nanti wait and see dulu. Jika ternyata gagal break 7.000 dan melemah, misalnya juga masih bisa coba tunggu di sekitar 6.800. Jadi bisa coba spekulatif buy di sekitar 6.800 jika terpantau TPA melemah tapi masih kuat di atas harga 6.800. Dan target swing apabila dapat di sekitar 6.800 berarti jadikan garis M50 sampai 7.400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.